Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya, yaitu pembelajaran ketiga, tema 8, lingkungan sahabat kita. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, kalian simak buku paketnya apa yang nanti Pak Guru sampaikan. Untuk KD-nya yaitu Bahasa Indonesia KD 3.8, kemudian PPKN KD 1.3, 2.3, dan 3.3. Dan untuk IPS yaitu KD 3.3. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi peristiwa pada teks. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Yang ketiga, melalui kegiatan bermain peran, siswa mampu menunjukkan sikap toleransi yang dapat dilakukan dalam keragaman sosial budaya di Indonesia. Dan yang terakhir, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, itulah tujuan pembelajaran untuk pada pagi hari ini. Ada beragam budaya di Indonesia. Keragaman budaya terjadi di antaranya karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah petang. Di daerah manakah itu? Yuk kita cari tahu. Rumah petang Uluk Palin. Rumah petang atau rumah panjang Uluk Palin terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah petang ini berukuran panjang 268 meter, tinggi 5-6 meter, dan memiliki 53 bilik rumah. Menurut data pada tahun 2007, jumlah petang Uluk Palin dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Tidak diketahui persis pada tahun berapa rumah petang ini pertama kali dibangun. Namun diperkirakan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas Tambaloh Apalin pada tahun 1800-an. Kemudian rumah petang ini pernah diperbaiki pada tahun 1940-an karena kebakaran. Rumah petang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur Sungai Uluk dan Sungai Nyabau akibat erosi. Dalam tradisi Dayak, rumah petang dan hutan adalah pusat sekaligus bagian terpenting semesta kehidupan. Seperti jika kita mengucapkan kata kampung, pulang, rumah petanglah yang diingat oleh masyarakat Dayak. Bagi mereka, rumah petang juga merupakan pemersatu. Di sanalah mereka berkerabat dan bertradisi. Di rumah petanglah tradisi Dayak terpelihara. Rumah petang adalah kekayaan budaya Indonesia. Namun pada Sabtu 13 September 2014, malam rumah petang Uluk Palin terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah petang yang terpanjang dan tertua di seantero Kalimantan itu. Masyarakat bersedih karena kehilangan tempat tinggal. Lebih dari itu, masyarakat Kalimantan bersedih karena rumah petang Uluk Palin merupakan cagar budaya yang sangat penting.
Bentuk rumah adat setiap suku bangsa menyesuaikan kondisi lingkungan alam sekitarnya. Rumah adat Kalimantan biasanya berupa rumah panggung untuk menghadiri serangan hewan-hewan liar. Bagaimana dengan rumah adat di daerahmu? Setelah kalian mendengar bacaan tentang rumah betang Uluk Palin, ceritakanlah secara singkat peristiwa pada teks. Yang kedua, apa keunikan dari rumah betang? Yang ketiga, apa keunikan rumah adat di daerahmu? Ya, silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Rumah adat merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Adakah keragaman lain dalam budaya Indonesia? Ayo baca teks berikut ini. Keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Kekayaan budaya Indonesia karena berbagai suku bangsa yang ada. Kekayaan itu beragam bentuknya. Beberapa di antaranya berbentuk bahasa daerah, rumah tradisional, pakaian adat, dan kesenian daerah berupa tari-tarian, alat musik, lagu-lagu, dan upacara adat. Semua budaya tersebut menjadi ciri khas tiap-tiap daerah. Berikut contoh budaya daerah di Indonesia. Yang pertama yaitu bahasa daerah. Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian, keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Perhatikan contoh keragaman kata akibat keragaman bahasa daerah berikut. Keragaman bahasa daerah tidak menimbulkan masalah antar suku bangsa. Hal ini karena dalam berkomunikasi antar suku bangsa digunakan bahasa Indonesia yang telah mampu mempersatukan perbedaan bahasa daerah. Yang kedua yaitu rumah adat. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggal yang berbeda-beda. Bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam. Nama rumah adat setiap daerah pun berbeda. Berikut nama beberapa rumah adat dari berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga yaitu pakaian adat. Pakaian adat tradisional Indonesia merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki negara Indonesia. Banyaknya suku-suku dan provinsi yang ada di wilayah negara Indonesia, maka banyak pula baju adat yang dimiliki oleh setiap suku di seluruh provinsi Indonesia. Pakaian adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus dalam pembuatan atau dalam mengenakan pakaian adat tersebut. Berikut contoh beberapa nama pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Yang keempat, kesenian daerah. Kesenian daerah di wilayah Indonesia sangat beragam. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas terdiri atas tarian-tarian dan lagu daerah. Berikut beberapa contoh nama tari dari berbagai daerah di Indonesia. Ya, itulah contoh keragaman budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia. Semua itu merupakan kekayaan negara Indonesia yang sangat dikagumi negara lain. Indonesia memang memiliki masyarakat majemuk, namun demikian masyarakat Indonesia tetap hidup rukun, saling menghormati dan bertoleransi antar warga masyarakat.
Masih banyak keragaman masyarakat Indonesia lainnya. Kamu telah mengetahui keragaman budaya yang ada di Indonesia. Keragaman itu tentu diperlukan sikap toleransi di antara masyarakat Indonesia. Sikap apa yang dapat kalian terapkan dalam keragaman budaya masyarakat Indonesia? Ya, kalian coba buatlah naskah drama pendek tentang sikap toleransi terhadap sesama di buku tulis kalian. Selain keragaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Apakah sajakah itu? Ya, kalian perhatikan bacaan jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat melakukan berbagai usaha. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam atau hewan dan tumbuhan disebut usaha agraris. Jenis usaha yang termasuk bidang agraris yaitu pertanian dalam arti luas, antara lain persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Pada umumnya, usaha persawahan dan perkebunan dilakukan di daerah pedesaan karena tanahnya masih luas. Namun, sekarang kita dapat melakukan usaha penanaman pada lahan sempit, misalnya dengan cara hidroponik atau penanaman dengan media air atau vertikulur. Itu cara bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal. Tanah pertanian ditanami sayur mayur, buah-buahan, dan palawija. Lahan pertanian juga dimanfaatkan untuk perkebunan. Tanaman perkebunan diantaranya cengkeh, teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Usaha di bidang peternakan membutuhkan lahan yang luas. Hewan-hewan yang diternakan antara lain sapi, kambing, domba, itik, dan ayam. Selain itu juga ada peternakan ulat sutra. Kepompong ulat sutra dapat menghasilkan serat bahan baku kain sutra. Kegiatan pertanian lainnya adalah perikanan. Usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di daerah pantai atau bendungan atau waduk. Akan tetapi ada juga usaha perikanan yang memanfaatkan kolam-kolam di lahan persawahan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam. Jenis usaha ini disebut bidang usaha ekstraktif. Dalam bidang usaha ekstraktif, kita hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Bidang usaha ekstraktif yaitu berburu, pertambangan, dan penebangan hutan. Selanjutnya, amatilah aktivitas penduduk di sekitar kalian. Carilah jenis usaha, sumber daya alam, dan hasil usaha, kemudian manfaatnya dari aktivitas penduduk di sekitar kalian. Selanjutnya, kalian supaya memberikan contoh bentuk sikap toleransi antar keragaman budaya di lingkungan tempat tinggal kalian. Untuk kedua, yaitu mengidentifikasi kebutuhan dalam keluargamu yang memanfaatkan hasil dari usaha bidang agraris. Silakan kalian supaya memberikan contohnya.
Ya, demikian pembelajaran untuk pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajarnya meski masih belajar di rumah. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.